Apakah pandangan bahwa Da Vinci menggambarkan Yohanes seperti wanita terkuat karena Yohanes adalah seorang homo? Yohanes seorang homo, kurang ajar kamu. Kalau engkau bilang Da Vinci homo, itu memang ada kemungkinan, tapi tidak ada bukti. Akhirnya dilepaskan di pengadilan. Itu dia catatan sejarah ada. Khususnya satu pria yang datang kerja sama dia. Dia bilang si setan itu. Ya. Tapi dia suka. Dan dia memang memang dia pernah diadukan itu ke pengadilan. Ya. Tetapi waktu itu saya tadi bicara, memang ada satu pemikiran Renaissance. Bagaimana menggabungkan pria wanita, keindahan dua macam jenis itu menjadi satu, menjadi puncak daripada kesenian. Jadi dari hal itu saya kira, tapi tak mungkin dia melukis itu Maria Magdalena. Itu adalah Dan Brown coat. Manakah yang paling besar, kerusakan iman Kristen, gereja karismatik atau Katolik? Jangan cuma maki-maki Katolik karismatik. Protestan punya banyak dosanya. Ada Protestan yang pro-setan. Ada karismatik yang kayak rematik. Ada Katolik yang tidak beres. Orang Katolik kalau menemukan Injil dia diselamatkan. Seperti Martin Luther. Dia orang Katolik, tapi menemukan Injil. Orang Protestan kalau menjual Yesus dia masuk neraka seperti Yudas. Orang karismatik banyak yang cinta Tuhan. Kalau dia akhirnya menemukan firman Tuhan lebih penting dari pengalaman, di situ mulai robah. Banyak pendeta yang paling berkuasa dulunya pernah karismatik, akhirnya kembali kepada doktrin yang benar. Tapi banyak orang yang dari keturunan doktrin yang benar sombong, akhirnya kering, tidak dipakai Tuhan. Jangan kira kalau saya kritik karismatik maka saya seperti membela reform. Tidak. Saya minta anggota gereja reform jangan mencintai gereja reform lebih dari cinta Tuhan. Itu dosa. Karena Tuhan mempunyai gereja yang kudus dan am. Kudus sifatnya am. Itu globalnya. Saya di dalam hal Dan Brown, saya sangat kasihan sama Katolik. Karena Katolik itu banyak hal yang dikerjakan baik sekali. Tapi seolah-olah dirusak oleh Dan Brown. Seperti Katolik itu adalah penipu yang terbesar, pengkelabu kebenaran dan pemimpin agama yang menipu seluruh dunia. Dan akhirnya dia membunuh semua yang tidak setuju sama dia. Itu sangat merugikan gereja Katolik. Waktu pastor Katolik main-main seks sama anak laki-laki dibongkar satu persatu. Ada satu kalimat mengatakan, di antara 400.000 pastor di Amerika, tidak lebih daripada berapa puluh pastor yang jelek. Kenapa melalui itu kita semua terus menjelekkan agama Katolik? Kita harus fair. Yang baik masih banyak. Amin. Ya. Dan banyak pastor Katolik belajarnya luar biasa. Tetapi banyak pendeta karismatik tidak belajar. Dan majelis-majelis yang tidak belajar tidak bisa bedakan. Pokoknya kalau gereja sudah banyak orang, dia katanya itu Roh Kudus. Majelis-majelis awas kamu. Nah, kamu seharusnya memperkembangkan firman dan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya melihat kebesaran anggota, kebanyakan kolektor. Bukan itu. Dan pendeta-pendeta awas kamu. Kamu berani berdiri mengajar orang lain. Yang kau ajarkan kalau bukan kebenaran. Hak apa yang kau berdiri hadapan orang lain? Jangan main-main. Semua yang sekolah teologi saya minta bisa tiga-tiga. Mengajar, menginjil, menggembala. Paulus tidak katakan saya teolog. Saya masuk sebagai dosen teologi. Tidak usah pergi jalan di tengah-tengah dan mengabar Injil. Paulus pergi mengabar Injil berapa susah. Paulus jalan kaki dari kota ke kota itu. Tidak tahu mau hinggap pakai payung atau tidak. Panas terik matanya. Mau beli Coca-Cola tidak ada. Itu namanya menginjili. Belajar melayani Tuhan secara beres. Bagaimana kisah tentang the Gospel of Judas? Itu lain, bukan dia tema ini. Gospel Judas itu adalah Gospel Gnostik.
Maka gospel gnostik bukan gospel. Karena gospel gnostik tidak ada inti gospel yang kita percaya. Maka Yesus pun perlu diselamatkan. Itulah Injil Yudas. Yesus bisik sama Yudas, tolong jual aku. Supaya aku bisa lepas, diselamatkan daripada tubuh yang mengikat. Itu Injil apa itu? Maka itulah sebab Yudas melaksanakan pesan Yesus. Minta menurut permintaan Yesus. Dia melakukan. Maka dia anggap Yudas justru lebih cinta Yesus daripada semua murid yang lain. Itu Injil Yudas. Sekarang akhir zamannya semua ajaran yang paling kuno, yang meleset, yang salah akan kembali menggerogoti kekristenan. Dan Yesus berkata, waktu Anak Manusia datang kembali, bisakah masih menemukan orang beriman dan bermoral? Kecuali mereka yang pegang teguh firman Tuhan. Gereja reform didirikan, gerakan reform didirikan, speak seperti ini didirikan. Bukan saya ingin ada-ada atau ingin saing. Aku mau mendirikan sekelompok orang yang betul-betul mengetahui apa namanya setia kepada kebenaran. You mau kritik saya terserah. Makin kritik besok dihukum Tuhan makin banyak. You punya urusan. Saya tidak akan kompromi di zaman ini sama siapa saja. Potong kepala silakan. Saya hamba Tuhan. Saya bukan orang tidak belajar. Saya tahu semua isu yang kau angkat saya debat sama kamu. Jangan bilang sama saya, wah gereja itu berkembang orang banyak. Ajaran kalau salah, orang paling banyak lebih malu. Karena dia merusak lebih banyak orang. Ngerti tidak? Kenapa Yesus akhirnya naik salib cuma 1 Yohanes di bawah? Orang paling sedikit. Karena dia mau Kristen yang ada salib, bukan gnostik. Dia mau Kristus yang mati, bukan Kristus mulia. Banyak orang maunya, Tuhan Maha Kuasa, sembuhkan saya. Jadi engkau perintahkan Tuhan untuk memaksa dia jalankan apa yang kau inginkan. Dengan aku percaya. Maka Tuhan harus diikat oleh keyakinanmu. Kurang ajar. Paulus berkata, cabutlah duri dari dagingmu. Tuhan bilang, enggak. Anugerahku cukup untuk kamu. Tidak usah perintah saya. Saya berikan duri itu terus di dagingmu. Terima. Yesus minta cawan disingkirkan. Akhirnya minum habis. Kamu kira karismatik itu sedang menyatakan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Kenapa kalau ada satu orang disembuhkan oleh Benyamin, surat kabar tulis. Nanti orang yang sama 3 hari lagi sakit lagi, surat kabar tidak tulis. Yang fair dong. Patong suka kritik orang lain. Tidak, saya menyatakan fakta. Jangan ketawa, yang ketawa dosa loh. Pengadilan manakah yang Sony itu sekitar kapan? Loh ini di London. Ini baru terjadi berapa minggu yang lalu. Bukan Sony yang terlibat. Sony ketakutan. Karena apa? Karena itu dari pelantar. Antara beberapa 4 orang itu ada yang sudah mati. Pelantar masih hidup. Lalu dia mengadukan ke pengadilan bahwa si Dan Brown ini adalah mengutip dia punya buku untuk menjadi dasar cerita yang disebut Da Vinci Code. Itu tidak mendapat persetujuan. Itu mencuri haknya cipta dia. Maka diajukan. Dan akhirnya dijatuhkan hukuman yang Dan Brown tidak disalahkan. Dalam Cracking Da Vinci Code, Profesor Jones mengatakan bahwa Brown merupakan salah satu pewar New Age Movement. Bagaimana menurut Patong? Pasti aja. Dia adalah seorang yang mempergunakan mistik, misterius, kode dan sebagainya, simbolisis. Ini semua adalah zaman spiritual yang disebut New Age Movement. Bukan zaman itu rasional, bukan enlightenment, bukan Aufklärung. Pasti aja. Itu buku dari itu Peter Jones, bagus sekali. Ya, ada beberapa buku yang sangat bagus. Saudara boleh membaca. Saya tidak ada waktu mengutip satu persatu bulan apa, tahun apa, nama apa. Maka tadi saya lupa. Itu yang dibunuh namanya Jacques, ya, Yakobus berarti. Yaitu kurator daripada Louvre. Saya tadi tidak ingat.